Ya, halo semuanya, kenalin nama aku Ahmad Ridho Saputra dengan NPM 25555061002. Di sini saya dari kelompok 2 dan dari Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi. Nah, jadi di sini saya akan menganalisis study case orientasi dari tugas orientasi pengurus yang dimana saya akan menganalisis studi kasus dari PKBM arak-arakan. Oke teman-teman, jadi kita masuk aja langsung mengenai penjelasannya. Jadi identifikasi kebijakan dalam study case PKBM arak-arakan ini, di mana berdasarkan dokumen yang ada pada peraturan mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung, kebijakan yang teridentifikasi adalah pengaturan menyeluruh mengenai penyelenggaraan kegiatan pelepasan wisudawan dalam bentuk arak-arakan yang dikelola sepenuhnya oleh BEM Fakultas Teknik sebagai pelaksana utama. Jadi teman-teman, arak-arakan itu yaitu adalah eh, suatu program kerja yang dimana untuk pelepasan wisudawan dari Fakultas Teknik. Nah, lalu dengan adanya suatu kebijakan dari Fakultas Teknik ini supaya dengan adanya hal tersebut supaya lebih terarah mekanisme arak-arakannya ini teman-teman. Lalu kewenangan BMFT dalam menentukan rute serta teknis pelaksanaan melalui petunjuk pelaksanaan, petunjuk atau surat edaran resmi. Kewajiban seluruh ormawa untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan, serta larangan-larangan yang bertujuan menjaga ketertiban, keamanan, dan martabat sivitas akademika. Nah, di dalam suatu mekanisme ini, PKBM arak-arakan ini, itu sudah tertulis teman-teman, yang dimana kewajiban seluruh ormawa untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Itu apa aja? Larang-larangannya untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan martabat sivitas akademika. Selain itu, bertujuan menjaga ketertiban, keamanan, dan selain itu, maaf, kebijakan ini juga mengatur mekanisme penegakan aturan melalui 3 tingkatan sanksi, yang dimana ada sanksi ringan, ada sanksi sedang, dan juga ada sanksi berat. Termasuk kemungkinan eskalasi pelaporan ke pihak dekanat hingga tingkat universitas apabila pelanggaran memenuhi unsur yang diatur dalam peraturan rektor. Jadi, di dalam suatu PKBM eh, arak-arakan ini pada saat pada bagian sanksi itu itu mematokkan atau menjadi gambaran yang sebagai gambarannya itu tuh ada pada peraturan rektor teman-teman. Nah, sehingga peraturan ini berfungsi sebagai instrumen tata kelola kegiatan kemahasiswaan yang terstruktur dan accountable. Lalu yang kedua di sini mengenai analisis dampak kebijakan. Nah, dalam PKBM arak-arakan ini sendiri itu memiliki dampak kebijakan yang pastinya, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama itu ada dampak positifnya. Dampak positifnya itu terciptanya ketertiban dan keamanan kegiatan dengan adanya aturan rute, titik kumpul, dan teknis pelaksanaan yang ditetapkan BMFT melalui juklak atau surat edaran resmi. Kegiatan arak-arakan menjadi lebih terorganisir dan tidak berlangsung secara spontan atau liar, sehingga risiko kecelakaan maupun kekacauan dapat diminimalkan. Lalu, dampak positif yang lain yaitu adanya mekanisme penegakan hukum yang berjenjang. Sistem sanksinya ada 3 tingkat, seperti yang ada pada PKBM, yaitu ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat, yang disertai kemungkinan eskalasi ke dekanat hingga universitas memberikan kepastian hukum bagi seluruh peserta. Peserta yang melanggar aturan, yang sekaligus menjadi efek jera mendorong setiap pihak untuk mematuhi peraturan. Tuh. Lalu di sini terdapat dua dampak negatif dari yang saya analisis mengenai PKBM arak-arakan itu, yaitu yang pertama mengenai risiko penerapan sanksi yang tidak konsisten. Karena peraturan tidak mengatur secara rinci mekanisme pembuktian atau proses klarifikasi sebelum sanksi dijatuhkan, sehingga penilaian pelanggaran sangat bergantung pada subjektivitas panitia BMFT. Karena gini teman-teman, di dalam suatu PKBM pada pasal sanksi yang dimana di situ menjelaskan sistem sanksi itu terdapat
3 tingkat, yaitu ringan, sedang, dan berat, tanpa menjelaskan ringan itu seperti apa, sedang itu seperti apa, dan beratnya itu seperti apa. Nah, yang dimana di situ bisa berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan sanksi antar ormawa. Lalu di sini ada potensi konflik antar ormawa akibat aturan yang kurang spesifik. Beberapa ketentuan seperti frasa atribut secara wajarnya atau tidak berlebihan pada pasal 6 bersifat multitafsir dan tidak memiliki tolak tolak ukur yang jelas. Jadi menurut saya seharusnya di dalam suatu kebijakan itu memiliki tolak ukur yang jelas. Seperti halnya atribut secara wajar dan tidak berlebihan itu seperti apa? Apakah kita boleh menggunakan kalung? Apakah kita boleh memakai celana yang robek-robek tapi bagi bagian bawah, robek-robeknya di bawah lutut maksud saya. Apakah kita diperbolehkan? Karena itu pandangan orang-orang itu berbeda-beda teman-teman mengenai apa saja yang kita kenakan. Tuh. Lalu di sini ada efektivitas kebijakan. Nah, peraturan mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan ini secara umum sudah cukup baik sebagai landasan pelaksanaan kegiatan. Tujuannya jelas, yaitu memastikan arak-arakan berjalan tertib dan aman. Pembagian tugas antara BMFT dan himpunan mahasiswa tidak membingungkan dan ada konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar, mulai dari teguran lisan hingga larangan mengikuti kegiatan pada periode berikutnya. Nah, meski begitu, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, teman-teman. Beberapa ketentuan dalam peraturan ini masih terlalu umum dan mudah ditafsirkan berbeda-beda. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai uh, apa sih pemakaian aksesoris yang wajar dan tidak berlebihan di pasal 6 yang tidak memiliki ukuran yang jelas. Seperti apa sebenarnya hal yang dimaksud dari penyelenggara PKBM ini sendiri. Tuh. Nah, celah-celah inilah yang membuat efektivitas peraturan ini di lapangan sangat bergantung pada konsistensi dan objektivitas BMFT dalam menjalankannya. Nah, di sini kesesuaian kebijakan berdasarkan isi dokumen peraturan ini, kebijakan yang ada tidak menunjukkan adanya pertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Setelah saya analisis di aturan-aturan yang tinggi, yang lebih tinggi seperti aturan dari undang-undang, aturan dari pihak BEM universitas dan pihak dekanat itu tidak ada mengenai hal yang bertentangan mengenai kebijakan tersebut. Nah, hal ini terlihat jelas pada pasal 7 yang melarang peserta melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan rektor tentang tata perilaku mahasiswa serta pasal 10 yang mengatur bahwa apabila ada pelanggaran yang memenuhi unsur dalam peraturan rektor, maka BMFT dapat merekomendasikan sanksi kepada pihak dekanat dan dekanat berhak meneruskan laporan tersebut ke tingkat universitas. Nah, jadi mengenai sanksinya juga udah beraturan teman-teman sesuai pada pasal-pasal yang saya tetap terapkan di sini yaitu ada pasal 7 dan pasal 10 yang dimana apabila ada terdapat bertentangan itu tentang perilaku mahasiswa maka sesuai pasal 10 mengatur bahwa ada pelanggaran yang unsur dalam peraturan rektorat maka BMFT dapat merekomendasikan sanksi kepada pihak dekanat. Dekan berhak meneruskan laporan tersebut ke tingkat universitas. Ini menunjukkan bahwa peraturan ini dibuat dengan tetap memposisikan diri di bawah hierarki aturan fakultas dan universitas, bukan menggantikannya. Peraturan ini hanya mengisi ruang yang belum diatur secara spesifik oleh aturan di atasnya, yaitu tata kelola teknis kegiatan kemahasiswaan berupa pelepasan wisudawan, sehingga secara substansi peraturan ini bersifat melengkapi dan sejalan dengan kerangka aturan yang lebih tinggi di lingkungan universitas itu sendiri. Lalu di sini ada langkah sikap atau strategi yang dapat dilakukan oleh organisasi mahasiswa. Jadi dalam menyikapi peraturan ini teman-teman, hal pertama yang perlu dilakukan oleh setiap ormawa itu adalah membangun pemahaman yang merata di kalangan anggotanya mengenai isi peraturan secara menyeluruh. Jadi organisasi mahasiswa ini itu yang khususnya yang bertanggung jawab sebagai eh, dari program kerja ini itu harus eh, membuat seluruh anggota-anggotanya itu mengerti mengenai peraturan-peraturan yang ada dari PKBM arak-arakan itu sendiri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh, setiap himpunan mahasiswa sebaiknya melakukan sosialisasi internal sebelum kegiatan berlangsung agar seluruh anggota yang ikut serta benar-benar memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal. Selain itu, setiap ormawa perlu mempersiapkan koordinator peserta yang tidak hanya bertugas melaporkan jumlah anggota kepada BMFT, tetapi juga aktif memantau dan mengarahkan anggotanya selama kegiatan berlangsung agar tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, selain mempersiapkan diri secara internal, organisasi mahasiswa juga perlu mengambil sikap yang lebih proaktif dalam proses evaluasi peraturan yang dijadwalkan minimal setahun sekali. Jadi, Ormawa ini harus mempunyai evaluasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PKBM arak-arakan ini. Misal terdapat suatu pasal yang kurang sesuai yang diterapkan pada PKBM arak-arakan, maka mahasiswa harus mengevaluasi apa tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan, apa hal yang harus kita lakukan setelah itu. Dan apabila terdapat suatu menurut Ormawa itu terdapat suatu hal yang harus ditambahkan, maka kita juga eh, harus mencatatnya untuk supaya pada evaluasi evaluasi yang dijadwalkan ini itu bisa terrealisasi pasal yang baru mengenai hal yang baru terjadi atau yang menurut kita sendiri mungkin itu harus ada suatu peraturan. Nah, lalu kesimpulannya di sini, peraturan mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan ini pada dasarnya sudah menjadi langkah yang baik dalam menata kegiatan kemahasiswaan agar lebih teratur. Dan bertanggung jawab, peraturan ini punya fondasi yang cukup solid karena tujuannya lebih jelas. Peran ditambah lagi, peraturan ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti peraturan rektor, bahkan secara sadar menempatkan diri sebagai bagian dari hierarki aturan universitas. Hanya perlu saja diperbaiki agar peraturan ini tidak hanya terlihat bagus di atas kertas, tapi juga benar-benar dijalankan secara adil di lapangan. Jadi penerapan itu harus ada teman-teman. Enggak semata-mata kita menerapkan suatu pasal aja, suatu PKBM aja. Oke, untuk itu peran aktif organisasi mahasiswa sangat dibutuhkan bukan hanya sebagai pelaksana yang patuh, tapi juga sebagai pihak yang berani menyuarakan masukan demi perbaikan peraturan ke depannya. Ya, itu mungkin yang saya sampaikan. Semoga di PKBM Arka-Arakan berikutnya itu akan menjadi lebih baik dan dan saya harap seluruh organisasi mahasiswa itu dapat mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam PKBM atau ditambahkan dalam PKBM Arka-Arakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.